Halo, assalamualaikum. Apa kabar anak kelas 7? Berjumpa lagi dengan Bu Mara dalam pelajaran IPA Biologi. Hari ini kita akan belajar bab 2, yaitu tentang interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungan. Baik anak-anak, Bu Guru akan menyampaikan kompetensi dasar dan juga tujuan dalam pembelajaran hari ini. Untuk kompetensi dasar, yang pertama yaitu menganalisis interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya serta dinamika populasi akibat interaksi tersebut. Yang kedua yaitu menyajikan hasil pengamatan terhadap interaksi makhluk hidup dengan lingkungan sekitar. Anak-anak, coba kalian amati gambar di papan tulis. Nah, antara makhluk hidup yang satu dengan yang lain saling berhubungan. Nah, itu adalah yang dinamakan interaksi. Anak-anak, lingkungan sendiri artinya yaitu segala sesuatu yang ada di luar individu. Segala sesuatu di luar individu merupakan sistem yang kompleks sehingga dapat mempengaruhi satu sama lain. Komponen lingkungan terdiri atas dua, yaitu komponen biotik dan abiotik. Yang pertama, komponen biotik terdiri atas makhluk hidup seperti manusia, hewan, tumbuhan, dan jasad organik. Yang kedua yaitu komponen abiotik terdiri atas benda-benda tidak hidup, diantaranya air, tanah, udara, dan cahaya. Lingkungan juga berfungsi sebagai habitat. Habitat yaitu tempat makhluk hidup biasa terdapat. Dalam suatu habitat terdapat berbagai jenis makhluk hidup atau biotik dan lingkungan tak hidup atau abiotik. Ruang lingkup ekologi meliputi beberapa unit dalam spektrum biologi. Unit-unit lingkup ekologi tersebut berturut-turut dari kecil ke besar, yaitu individu, populasi, komunitas, ekosistem, dan biosfer. Kita mulai dari yang pertama, yaitu individu. Individu adalah satuan makhluk hidup dari satu jenis atau satuan makhluk hidup tunggal. Contoh dari individu yang pertama ada satu tumbuhan rumput, seekor belalang, seekor ular, seekor kupu-kupu, dan lain-lain. Berikutnya adalah populasi. Populasi adalah sekelompok individu sejenis pada suatu tempat dan waktu tertentu. Contoh populasi yaitu populasi rumput, populasi belalang, populasi gajah, populasi kupu-kupu, dan lain-lain. Berikutnya adalah komunitas. Komunitas adalah sekelompok makhluk hidup yang terdiri atas populasi yang saling berinteraksi dengan sesamanya pada suatu tempat dan waktu tertentu. Untuk contoh komunitas, perhatikan gambar berikut ini. Nah, di situ ada populasi zebra, populasi gajah, populasi pohon, populasi rumput. Nah, itu semua adalah kumpulan dari beberapa populasi yang membentuk komunitas. Selanjutnya ada ekosistem, yaitu hubungan interaksi atau timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan. Anak-anak, coba kalian perhatikan kolam ikan yang ada di sekolah kita. Itu adalah salah satu contoh dari ekosistem, yaitu ekosistem kolam. Di situ terjadi hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan. Makhluk hidup disebut komponen biotik dan lingkungan disebut komponen abiotik. Dalam kolam itu terdapat komponen biotik yaitu ikan dan tanaman, serta komponen abiotik yaitu di situ ada air, udara, cahaya, dan lain-lain. Selain ekosistem kolam, contoh ekosistem yang lain ada ekosistem air laut, ekosistem air tawar, ekosistem sawah, hutan, padang rumput, dan lain-lain.
Anak-anak, selanjutnya kita akan belajar macam-macam interaksi. Yang pertama ada rantai makanan, ada jaring-jaring makanan, dan ada piramida makanan. Kita mulai dari yang pertama, yaitu rantai makanan. Rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan yang digambarkan secara skematis dalam bentuk garis lurus, searah, dan tidak bercabang. Anak-anak, coba kalian amati video pada ekosistem sawah berikut ini. Di situ ada padi yang nantinya akan dimakan oleh belalang dimakan oleh katak, dan katak dimakan elang. Nah, ini adalah contoh dari rantai makanan. Dalam rantai makanan ini, padi berperan sebagai produsen, belalang berperan sebagai konsumen 1, katak berperan sebagai konsumen 2, dan elang sebagai konsumen 3. Berikutnya adalah jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan adalah kumpulan dari rantai makanan atau beberapa rantai makanan dengan pola yang lebih rumit. Anak-anak, coba kalian perhatikan gambar jaring-jaring makanan berikut. Nah, jaring-jaring makanan ini adalah kumpulan dari beberapa rantai. Nah, coba sekarang kita mencari rantai makanan dari jaring-jaring makanan tersebut. Bu Guru akan memberi contoh cara mencari rantai makanan dari jaring-jaring makanan. Kita awali dari produsen. Produsen itu adalah tumbuhan, kita mulai dari bunga sepatu. Contoh yang pertama yaitu bunga sepatu dimakan ulat, ulat dimakan burung pipit dimakan elang. Itu adalah contoh satu rantai makanan. Contoh yang kedua yaitu sawi dimakan ulat, ulat dimakan burung pipit dimakan elang. Anak-anak, selain kedua contoh tadi masih ada contoh yang lain. Yuk coba kita cari satu lagi. Ada lagi sawi dimakan belalang dimakan burung pipit dimakan elang. Nah, itu tadi contoh cara mencari rantai makanan dari jaring-jaring makanan. Nah, sebenarnya masih ada beberapa rantai dari jaring-jaring tersebut. Coba anak-anak mencarinya sendiri, oke? Interaksi berikutnya yaitu piramida makanan. Piramida makanan adalah suatu piramida yang menggambarkan perbandingan komposisi jumlah biomassa dan energi dari produsen sampai konsumen puncak dalam suatu ekosistem. Anak-anak, coba kalian amati gambar piramida makanan berikut. Komposisi biomassa terbesar terdapat pada produsen yang menempati dasar piramida. Demikian pula jumlah energi terbesar terdapat pada dasar piramida. Komposisi biomassa dan energi ini semakin ke atas semakin kecil karena selama proses perpindahan energi terjadi penyusutan jumlah energi pada setiap tingkat trofik. Baiklah anak-anak, sekarang kita sudah sampai pada kesimpulan. Kesimpulan yang pertama yaitu komponen lingkungan terdiri dari dua. Yang pertama komponen biotik, yang kedua komponen abiotik. Kesimpulan yang kedua yaitu interaksi makhluk hidup terdiri atas yang pertama ada rantai makanan, yang kedua ada jaring-jaring makanan, dan yang ketiga ada piramida makanan. Anak-anak, untuk tugas hari ini nomor 1 yaitu silahkan anak-anak mengamati gambar berikut ini, kemudian cari yang termasuk komponen biotik dan komponen abiotik pada gambar tersebut. Untuk soal nomor 2, silahkan anak-anak mencari 5 rantai makanan dari jaring-jaring makanan di atas. Silahkan tugas dikerjakan pada buku IPA Biologi, kemudian difoto kirim ke WA Ibu Guru. Bagaimana anak-anak untuk pelajaran hari ini? Semoga anak-anak bisa memahami dengan baik, semoga bermanfaat. Anak-anak jangan lupa selalu jaga kesehatan,
Bu Guru ucapkan terima kasih untuk pelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.